dihentikan. Jadi ini ibarat kata angkatan udara Malaysia disuntik mati, angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik dan sekaligus berbagi informasi kepada teman-teman semua. Satu buah video yang saya ambil dari Amanda Channel dengan judulnya Kekuatan Militer Malaysia Bakal Anjlok. F-18 Malaysia disuntik mati Boeing. Oke teman-teman ya, seperti apa videonya, dan sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu ya. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini disuntik mati ya, disuntik mati untuk jet tempur legendaris ya, yang kutip dari Defense Security Asia, media Malaysia ini tinggal menghitung hari bahwasannya Super Hornet maupun Hornet ataupun F-18 baik tipenya apa saja ini akan disuntik mati dalam waktu dekat, friend. Jadi untuk angkatan udara di seluruh dunia pengguna Hornet ya, seperti Australia, kemudian Malaysia, kemudian ada Kuwait ya kan, kemudian Angkatan Laut Amerika Serikat ini berbondong-bondong akan memensiunkan secara bersamaan karena lini produksi, suku cadang, perawatan dari pabriknya sudah dihentikan secara total ya. Jadi ini kayak gimana nih Pak Tomat? Ini dikutip dari DSA loh Pak Tomat ya kan. Tinggal berapa jet tempur negeri seberang ya, karena dikutip dari Boeing mereka menghentikan itu karena untuk melanjutkan masa depan F-16 Viper ya, karena ya mungkin ada join sama Lockheed Martin ya, mungkin ya makanya dihentikan. Jadi ini ibarat kata angkatan udara Malaysia disuntik mati, angkatan udaranya ya, ikut terkena imbasnya dari perusahaan Amerika Serikat. Untungnya ya kan negara kita dulu pernah ditawari F-18 itu nggak kita terima gitu ya. Kalau misalkan diterima, terus nasibnya kayak depan kayak gimana ya kan, nasibnya bakal kayak Pak Tomat ya kan. Pak Tomat ini pusing gimana ini menggantikan F-18 Hornet ya kan. Kalau suku cadangnya jam terbangnya udah banyak jamnya semua, pusing juga loh Pak Tomat ya kan, karena F-50 juga belum datang kan. Jadi ini urgent sekali sebenarnya untuk Malaysia ini ya kan. Terus gimana enaknya? Mungkin sahabat bercanda ya kan yang dari Indonesia mungkin ada ide, wah Pak Tomat di grounded aja, wah Pak Tomat dijual aja ya kan, mumpung masih bisa terbang. Wah Pak Tomat gak apa-apa Pak Tomat buat patroli ya kan, tapi gak kasihan sama pilotnya. Suku cadangnya udah nggak ada kayak gimana ya kan, kayak Supra bapak lo ya. Nah ini dikutip dari media Malaysia ya, bunyinya gini: selamat tinggal Super Hornet, Boeing akhiri produksi pesawat tempur legendaris. Jadi dalam 2 tahun, nggak ada 2 tahun ini, tinggal 1 tahunan ya, 1 tahun setengah ya menghitung hari ya, Boeing akan mengakhiri produksi pesawat tempur FA-18F maupun Super Hornet yang varian baru, dan tidak lagi menerima pesanan pesawat tersebut setelah mengirimkan 8 unit pesawat terakhir ke Amerika Serikat seperti yang diminta oleh Kongres negara tersebut. Nah susahnya beda dengan jet tempur Rusia ya Bren. Kalau Rusia itu kan ada kopiannya ya, Cina kan bisa buat suku cadang, misalkan Sukhoi 27, Sukhoi 30 maupun Sukhoi 35 itu masih bisa buat suku cadang ya. Negara non Rusia masih bisa ya duplik. Oke teman-teman ya, demikian ya sebagian penjelasan dari video Amanda Channel dengan judulnya Kekuatan Militer Malaysia Bakal Anjlok, F-18 bakal disuntik mati. Oke, mungkin ini kerugian Malaysia ataupun sudah menjadi resiko Malaysia sebagai negara konsumen bukan negara produsen
dari pesawat F-18 yang diproduksi oleh Boeing. Dan sementara kebanyakan pesawat Malaysia ini adalah produksi dari Boeing ya, seperti F-18 ini. Dan kabar yang nggak mengenakan ya, sementara banyak ya pesawat-pesawat yang diproduksi Boeing dipergunakan oleh Malaysia, ternyata tahun depan ataupun 1 tahun lagi di mana Boeing akan menyuntik mati ya dan tidak memproduksi lagi F-18. Bagaimana dengan negara-negara konsumen pengguna F-16 dan Hornet ini ya? Tentunya akan menggarasikan pesawat ini ya. Dan tentunya ini sangat merugikan sekali ya. Dimana kita tahu ya, Malaysia memang ada pembelian F-50 dari Korea Selatan, tapi masih lumayan lama teman-teman ya untuk bisa sampai ke Malaysia. Sementara 1 tahun lagi, apa yang menjadi andalan Malaysia F-18 ini ternyata akan disuntik mati. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Katnya bisa beli ke Cina, bisa beli ke India gitu lah. Tapi ini Hornet berat Pak, karena nggak ada negara yang membuat spare part-nya ini. Onderdilnya ya Amerika sendiri gitu loh. Karena populasi F-18 ini sangat sedikit ya, kurang lebih nggak sekitar angka 600 yang punya Amerika sendiri di seluruh dunia ya. Menurut Boeing, setelah menyelesaikan pembuatan Super Hornet, pihaknya akan memfokuskan sumber daya manusia dan fasilitas pada proyek-proyek lain di masa depan. Setelah selesainya pekerjaan konstruksi pesawat tempur Super Hornet, Boeing akan meningkatkan produksi untuk membangun pesawat T-7A Red Hawk, kemudian ada F-15IX, komponen sayap untuk pesawat 777X, dan drone MH-25 Stingray. Itu Boeing fokus itu, Brand. Boeing juga akan fokus pada upaya mengembangkan program masa depan. Perusahaan juga membangun 3 fasilitas baru untuk platform berawak dan tak berawak ya. Fasilitas terbaru tersebut bersamaan dengan fasilitas drone MH-25 Petersburg Lewis, pusat fabrikasi komposit dan fasilitas desain Arizona, merupakan investasi masa depan senilai 1 miliar US dollar atau dikurskan ke ringgit di angka 4 miliar ringgit Malaysia. Boeing untuk mengamankan masa depan perusahaan tersebut di bidang militer karena mengandalkan Hornet nggak laku-laku ya. Nggak laku-lakunya ya karena itu tadi pengaruhnya pemerintahnya sendiri sebenarnya ya kan, nggak selaris F-16 gitu ya. Menurut juru bicara Boeing, Deborah Vanierop mengatakan kepada Defense News bahwa 8 pesawat tempur Super Hornet terakhir akan dikirim ke Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang, menandai pesawat tempur Super Hornet terakhir yang dibuat. Jadi ini kalau dalam bahasa motor kalian special edition ya. Kalau inti beli motor di pabrik varian tertentu ya gitu ya. Ini versi terakhir 8 unit ini namanya special edition nih ya. Udah terakhir buatnya. Selama 30 tahun produksi pesawat tempur Super Hornet, perusahaan Boeing telah membangun kurang lebih di angka 698 pesawat Super Hornet untuk Angkatan Laut Nasional dan tentara negara lain di dunia ya. Populasinya kurang dari 700 unit saja ya. Tergolong ya sedang ya, nggak laku-laku banget ya dibandingin F-16 ya. Kalau F-16 populasinya ribuan Pak ya. Meskipun begitu, India masih dalam proses memilih jet tempur yang akan beroperasi dari kapal induknya dan Super Hornet menjadi salah satu pesaing untuk memasoknya. Tetapi ini Mimin juga membantah pernyataan DSA ini ya, karena India baru-baru ini menaikkan pembeli kurang lebih 26 sampai 28 unit Rafale M ya. Kalau di sini disebutkan di DSA ini dibilang bahwa Hornet menjadi pilihan India
India itu bullshit ini ya. India ini mau beli Rafale M Pak, bisa lo cari ini beritanya hangat juga ini. India mau beli Rafale M ya, totalnya di angka 26 sampai 28 unit. Di sini ya ini, jika India memilih jet tempur Super Hornet, Boeing akan membangun pesawat tersebut untuk menutup fasilitas konstruksinya setelah tahun 2027 setelah selesai membangun pesawat tempur tersebut. India pilih Rafale Pak, dibilang kok. Namun laporan terbaru, nah New Delhi menyebut kemungkinan besar pesawat Rafale akan memenangkan kontrak India ya, karena udah ada beritanya kemarin. Mimin hari ini pun juga baca India beli Rafale M ya, versi angkatan laut. Meskipun Boeing kehilangan 2 kontrak besar untuk pembuatan pesawat tempur tersebut, Joint Strike Fighter milik Lockheed Martin dan pembom B-21 milik Northrop Grumman, hal itu tidak menyurutkan semangat Boeing. CEO Boeing, Ted Colbert, mengatakan jet tempur tetap menjadi segmen bisnis penting bagi perusahaan dan mereka tidak akan menyerah begitu saja, bahkan Boeing menurutnya akan terus melakukan investasi atau inovasi. Nah, Brand. Oke, teman-teman ya, demikian ya sebuah informasi dari Amanda Channel tentang kekuatan militer Malaysia yang bakal anjlok karena pesawat-pesawat yang dipakai Malaysia itu kebanyakan produksi dari Boeing, salah satunya F-18 Malaysia ataupun F-18 buatan Boeing itu akan disuntik mati. Oke, teman-teman ya, otomatis ya kekuatan militer Malaysia untuk kedepannya ya, selama pesanan F-50 dari Korea Selatan belum datang, kekuatan militer Malaysia benar-benar anjlok. Memang benar ya, beralasan sekali. Oke, teman-teman ya, demikian ya sebuah video yang menarik. Dan terima kasih. Silakan berkomentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.